Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama melanjutkan tilawah surat Az-Zariyat. Kita mulai surat Az-Zariyat dari ayat 24. Biridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Iddakhalu alaihi faqalu salama. Qala salam. Qaumun munkarun. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Faqarrabahu ilaihim. Qala ala ta'kulun. Fa'awjasa minhum khifah. Qalu la takhaf. Wabashsharuhu bighulamin alim. Fa'aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Qalu kadzalika qala rabbuk innahu huwal hakimul alim. Qala fama khatabukum ayyuhal mursalun. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin linursila alaihim hijaratan min tin musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin. Fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Fama wajadna fiha ghayra baitin minal muslimin. Wa tarakna fiha ayatan lilladzina yakhafuna al-'adzabal alim. Wa fi Musa il arsalnahu ila fir'auna bisultanin mubin. Fatawalla biruknihi wa qala sahirun aw majnun. Fa akhadnahu wa junudahu fanabadhnahum fil yammi wa huwa mulim. Wa fi 'adin idh arsalna 'alaihimur rihal 'aqim. Ma
أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين صدق الله العظيم. Kita pelajari selanjutnya surat An-Nur. Kita baca surat An-Nur dimulai dari ayat 30. Ayat 30 sampai dengan ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatuhunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhwatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhunna aw التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ayat 30. Allah berfirman, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Qul lil mu'minina, katakan kepada orang-orang beriman laki-laki, yaghuddu min absarihim, supaya mereka memejamkan mata mereka, memejamkan pandangan,
wa yahfadzu, dan mereka menjaga furujahum, kelamin-kelamin mereka, arti hawa nafsu yang disalurkan dengan haram. Dzalika askalahum, melakukan itu semua akan membuat mereka lebih bersih, lebih suci. Innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apa yang selalu dikerjakan oleh hamba-hambanya. Imam Nawawi menafsirkan ayat ini dengan qul lil mu'minina, katakan kepada orang-orang laki-laki beriman. Wa maqulul qauli amrun qad hudhifa liddalalati jawabuhu alaihi. Katakan kepada orang beriman laki-laki. Mestinya kalau dikatakan kan berarti ada contoh bagaimana mengatakannya. Tapi ayat ini tidak. Maka maqulul qaul, tema ucapannya adalah amrun, adanya satu perintah. Adanya satu perintah, yaitu Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada orang-orang beriman. Amrun qad khudhifa lidalalati jawabuhu alaihi. Jadi yang menjadi objek atau tema ucapannya adalah kata perintah yang dihapus kata perintahnya, tidak disebutkan di ayat ini. Perintah untuk apa itu? Perintah untuk apa itu enggak disebutkan. Tetapi diketahui dari jawabannya, yaitu yaghuddu min absarihim. Ay kullahum ghaddu. Kalau diungkapkan maka akan keluar kalimat kullahum ghaddu. Wahai Muhammad, katakan kepada orang beriman laki-laki supaya mereka itu menahan atau memejamkan. Yaghuddu min absarihim, mereka memejamkan min absarihim, sebagian dari pandangan mereka. Ada yang mengatakan min absarihim itu artinya minnya diarti sebagian, ada yang mengatakan minnya itu zaidah. Kok pandangan bisa ditahan sebagian? Berarti yang sebagian nggak tertahan. Jadi kalau dibaca artinya, kalau diartikan dari kalimatnya yaghuddu min absarihim, mereka menahan atau mereka memejamkan min absarihim, sebagian pandangan mereka, atau minnya dihilangkan, minnya tidak diartikan. Ay yakufu absarahum, mereka menahan pandangan mereka. Artinya jangan jelalatan, jangan mudah memandang. Kalau ayat kemarin kita pelajari ada sabda Nabi, barang siapa yang bertamu, lalu tuan rumah belum mengizinkan tamunya untuk masuk, tetapi pandangan mata tamu itu sudah ke arah dalam, sudah ngelihat lemarinya, lihat sofanya, ngelihat lantainya, ngelihat TV-nya, maka kata Rasulullah, maka dialah orang yang sudah melakukan damur, sudah melakukan upaya tidak sopan dengan cara menyelonong. Jadi damur itu apa? Damur itu masuk tanpa izin. Tapi kalau orangnya belum diizinkan, lalu dia sudah memandang ke dalam rumah, karena rumahnya kordennya nggak ditutup. Dia baru assalamualaikum, lalu pandangannya ke arah dalam, sampai ngelihat orang yang di dalam lewat, apalagi sampai ngelihat aurat itu, maka dosa. Sehingga kalau orang masih mengetuk pintu, masih mengucapkan salam, belum diperintahkan untuk masuk, matanya juga nggak boleh ke arah dalam. Itu yang kemarin. Menahan pandangan itu menjadi satu keharusan. Akan tetapi di ayat ini lebih khusus, karena menahan pandangan itu lebih diarahkan kepada lawan jenis, yaitu terhadap perempuan yang bukan mahram. Ada dua istilah yang kita sering menggunakan. Jadi ada mahram, ada muhrim. Mahram itu artinya perempuan yang haram dinikah, itu namanya mahram. Kalau haram dinikah itu berarti saudara, ibu, saudara kandung, nanti disebutkan. Haram dinikah itu kita boleh memandang, karena dia nggak mungkin dinikah, dia haram dinikah. Sedangkan ada istilah yang kedua namanya muhrim.
Muhrim itu dari kata ahrama yuhrimu, ihraman fahuwa muhrimun. Muhrim itu dari kata ihram. Ihram itu orang yang menunaikan haji atau umroh. Itu namanya muhrim. Jadi yang disebut muhrim itu secara bahasa orang yang sedang melaksanakan atau sedang berihram untuk melaksanakan umroh atau haji. Itu namanya muhrim. Maka ada larangan-larangan untuk muhrim. Tetapi kalau orang yang haram dinikah, jadi kalau kita istilahnya pakai haram dinikah, itu berarti istri termasuk yang haram dinikah apa bukan? Ya bukan. Istri itu nggak haram dinikah. Kalau istri haram dinikah, gimana bisa menikahin istri yang diharamkan? Yang haram dinikah itu ibu, nenek, saudara kandung. Itu namanya mahram. Jadi ayat ini berkaitan dengan laki-laki tidak boleh melihat, tidak boleh melepaskan pandangan kepada perempuan yang bukan mahram. Berarti kalau yang mahram boleh, yang bukan mahram nggak boleh. Jadi supaya berhati-hati menahan pandangnya. Ayakufu absarahum 'anil haram, supaya para laki-laki mukmin itu menahan pandangan atau memejamkan mata anil harami terhadap sesuatu yang dilarang, yang diharamkan. Min zaidatun. Kata min pada ayat ini min absarihim, minnya itu sebagian ulama mengatakan itu min zaidah, sehingga tidak perlu diartikan. Sehingga yaghuddu min absarihim tidak perlu diartikan menahan sebagian pandangan, tapi semua pandangan. Jadi semua pandangan yang mengarah kepada yang diharamkan itu dilarang. Aulita ba'id, atau min itu diartikan sebagai arti sebagian, namanya tabaid. Ba'du, ba'da itu sebagian. Li'annal ghaliba annal ikhtiraza 'anil nadhratil ula la yumkin. Karena pada umumnya untuk menahan pandangan dari pandangan yang pertama itu la yumkin, tidak mungkin. Namanya mata itu kan terbuka. Mata itu terbuka. Yang paling terbuka memang mulut, yang paling terbuka itu memang telinga. Telinga itu tidak pernah tertutup, itu siang malam pagi sore terbangun atau terjaga, kalau telinga selalu terbuka. Sehingga orang itu kalau berkaitan di ayat yang kemarin tentang menjaga telinga itu, kalau kita mendengar berita buruk, maka kita harus berusaha untuk menolak berita itu dari dalam hati. Tapi kalau mata itu kan masih bisa dibuka, bisa ditutup. Sedangkan kalau kita melihat satu arah, itu arah yang tidak ingin kita pandang, itu terlihat juga. Misalnya saya ingin melihat ke arah selatan, ingin menengok Pak Kabul. Itu nengok Pak Kabul ya kelihatan laron, kelihatan macam-macam. Bukan hanya Pak Kabul yang kelihatan, yang lain semuanya ketangkep itu oleh mata. Kata Imam Nawawi, ada sebagian ulama yang mengartikan min absarihim, minnya itu berarti litab'id, berarti sebagian pandangan. Mengapa harus diartikan sebagian pandangan? Karena mata itu tidak mungkin menolak apa yang harus ditangkap. Kita melihat A, melihat objek bernama A, itu yang ketangkep ya B, ya C, ya D, itu ketangkep semua. Kita maksudnya mau melihat jalan, ternyata di jalan itu ada perempuan, ada orang nggak pakai pakaian nutup aurat, ada orang pakai celana pendek, ada orang nggak pakai jilbab, rambut kelihatan, lengannya kelihatan, itu nggak bisa dihindari. Jadi nggak mungkin kita jalan sambil merem gitu, malah bahaya kan? Atau jalan sambil merunduk terus tuh malah bahaya. Artinya karena tidak mungkin menahan pandangan dari semua objek, maka dibolehkan melihat pandangan atau memandang sesuatu pada pandangan yang tidak mungkin dihindari. Dan itu hanya berlaku di pandangan bagian awal atau penglihatan pertama. Jadi annal ghaliba annal ikhtiraza 'anil nadratil ula la yumkin. Untuk melihat, untuk tidak melihat sesuatu dengan penglihatan sekilas itu tidak mungkin. Seperti tadi kasusnya.
Fawaqa'a afu qasdin aulam fawaqa'a afun qasada aulam yaksud. Maka melihat yang pertama, jadi sekali pandang terlihat oh ada perempuan, ya sudah, itu yang enggak boleh diteruskan. Oh ada perempuan, oh ada perempuan nggak pakai celana panjang misalnya, oh ada perempuan nggak pakai jilbab. Kalau sudah tahu, matanya sudah ngelihat sekali, itu enggak boleh ngelihat yang kedua. Jadi makna min absorihim, sebagian pandangan itu yang pertama dibolehkan, tetapi yang kedua melanjutkan penglihatan berikutnya itu yang tidak boleh. Nanti bagaimana kalau kita nonton TV terus-terusan, ya itu nanti akan sama juga. Gimana kalau nonton yang tidak melihat yang tidak live, lihat perempuan tapi di papan iklan. Di papan iklan di atas jalan misalnya. Makanya nanti akan ada yang berlaku namanya min absorihim, itu kalau melihat sekilas yang pertama itu boleh. Karena min absorihim itu dimaknai tidak harus semua jenis pandangan. Kalau semua jenis pandangan haram, banyak yang tidak kita sengaja. Aulam yaksud, atau dia tidak sengaja. Wala yajuzu ayyukarriran nadhru. Wala yajuzu, dan tidak boleh seseorang itu ayyukarrira, untuk mengulangi an-nadhra, pandangan, ilal ajnabiyah, terhadap sesuatu yang haram dilihat atau sesuatu yang ajnabiyah. Jadi kalau melihat tetangganya lewat, begitu dilihat tetangganya, oh Mbak Sri misalnya, ya sudah, jangan dilihat lagi, sekedar diketahui. Lihat, oh anjing, ya sudah. Lihat, oh orang, ya sudah. Artinya tidak boleh kita ikuti ke pandangan berikutnya. Kata Imam Nawawi, wala yajuzu ayyukarriran nadhra ilal ajnabiyah. Tidak boleh mengulangi pandangan yang kedua terhadap perempuan lain. Artinya selain istrinya, anaknya, ibunya, kalau itu boleh dilihatin, boleh. Tapi selain itu nggak boleh. Ini mungkin termasuk satu hukum yang kita anggap nggak lazim, karena umumnya orang pada ngeliatin. Liqaulihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ada sabda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu pernah bersabda, ya Aliun, wahai Ali, la tatabi'in nadrata an-nadrata, la tatabi, janganlah engkau mengikuti an-nadrata, sebuah pandangan, an-nadrata, dengan pandangan yang lain. Jadi kalau sudah ngelihat sesuatu, ya ditarik pandangannya. Setelah itu jangan diulangi. Jangan diulangi. Fa inna laka al-ula, karena engkau dibolehkan melihat yang pertama. Wa lakal akhirah, dan engkau dilarang. Pandangan yang berikutnya itu sudah bukan hakmu. Walaisat laka bil akhirah, dan bukanlah hakmu untuk melihat pandangan yang berikutnya, pandangan yang kedua. Jadi yang dibolehkan ngelihat yang pertama. Nggak sengaja ada orang lewat, ternyata perempuan. Setelah itu, setelah kita lihat, oh perempuan, saya kenal dia, namanya si Anu, apa si Ani, apa si Ana, pokoknya saya kenal dia. Ya udah, jangan diikuti lagi pandangan berikutnya. Kalau kita ikuti pandangan berikutnya, maka pandangan yang berikutnya itu haram. Yang dibolehkan hanya pandangan yang pertama. Itu kalau ajnabiyah atau perempuan lain. Sesuatu yang tampaknya tidak lazim. Jadi kalau kita harus melakukan satu transaksi, misalnya penjualnya perempuan, ya kita hanya melakukan pandangan sebatas diperlukan. Ya karena dia perempuan. Kalau sampai dinikmati pandangannya, haram. Apalagi sampai punya kesimpulan, oh cantik juga anak ini. Itu sudah termasuk pandangan yang diharamkan. Ini luar biasa itu. Islam mengatur kita kemarin bagaimana menjaga telinga agar tidak selalu dimasuki berita bohong atau berita-berita yang menyebabkan keburukan orang lain masuk ke pikiran kita. Sampai kita ngerti si A itu begini, si B begini, si C begini, kan kita nggak ngelihat sendiri. Ternyata kita memasukkan berita buruk itu lewat telinga. Lalu Allah ajarkan bagaimana menjaga telinga. Jadi kalau ada orang
kata-kata dengan kata-kata buruk, maka tinggalkanlah atau alihkan pembicaraan. Kalau tidak bisa juga, jangan menikmati dan dustakan di dalam hati. Dustakan, nggak mungkin si A itu begini, nggak mungkin si B itu begini. Jangan malah dinikmati terus malah disebarluaskan kembali. Nah, yang sekarang tentang pandangan, bagaimana menjaga pandangan itu supaya kita selamat. Karena kalau kita tidak mampu menjaga pandangan, banyak pasangan yang sudah dihalalkan oleh Allah menjadi suami istri. Dulu istrinya cantik di hadapan suaminya, bahkan dibilang sudah tercantik di dunia. Kapan istri itu menjadi berkurang cantiknya? Ketika suaminya melihat perempuan lain. Di kantor ada perempuan lain, di jalan ada perempuan lain, di mana-mana tempat ada perempuan lain yang berhasil dia pandang. Yang berhasil dia pandang. Maka setelah dia melihat perempuan lain yang dia pandang, dalam tanda petik walaupun itu melihat iklan, melihat papan iklan, melihat TV, melihat YouTube, akhirnya kok suaminya punya kesimpulan, orang ini cantik, yang di iklan itu cantik, atau yang di YouTube itu cantik, atau yang di HP atau yang di TV itu cantik. Dia menyimpulkan begitu, itu sudah mengurangi penilaian cantik pasangannya. Jadi awalnya istrinya itu 100% cantiknya. Tapi kalau laki-laki itu sudah berhasil melihat perempuan lain, maka begitu setelah melihat, dia melihat istrinya udah tinggal 98. Nanti ngelihat perempuan lagi, pulang lagi lihat istrinya tinggal 96. Terus lihat TV, artisnya cantik. Nanti ngelihat istrinya tinggal 94. Berarti makin banyak yang dilihat dari perempuan lain yang nggak dikendalikan, itu akan membuat rumah tangga retak. Mengapa? Karena suami tidak lagi mengagumi istrinya. Apalagi kalau sampai sempat kontak, sempat berkomunikasi, sempat melakukan hubungan intensif. Misalnya sempat teleponan atau sempat ngobrol walaupun chattingan. Itu akan membuat makin retak, rumah tangga itu makin retak. Ini yang perlu diperhatikan. Kelihatannya itu memang tidak lazim. Masa orang tidak boleh melihat perempuan? Masa melihat perempuan aja haram? Tetapi dampaknya memang luar biasa. Dampak dalam kejernihan hati. Orang yang beribadah dengan orang yang bisa menikmati ibadah itu hanya orang yang hatinya bersih. Orang yang hatinya bersih itu dia bisa menikmati ibadah. Salah satu yang membuat hatinya kotor itu adalah telinganya dan matanya. Ketika telinganya tidak bersih, memasukkan kotoran-kotoran dari berita tentang buruknya seseorang, maka hatinya ikut kotor. Ketika pandangan matanya melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka hatinya akan menjadi kotor. Dan itu akan membuat ibadah tidak tenang. Mau dipaksa-paksa juga nggak tenang. Akhirnya dia akan melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Diem aja, duduk, ngeliat HP. Kerjaannya ngeliat HP, kerjaannya nonton TV, kerjaannya bukain YouTube, kerjaannya bukan YouTube yang bermanfaat, YouTube yang nggak manfaat, YouTube yang hanya nyari hiburan. Karena orang itu kenapa melakukan sesuatu yang nggak ada manfaatnya? Karena sesungguhnya hidupnya sudah dijauhkan dari rahmatnya Allah. Kalau Allah menjauhkan seseorang dari rahmatnya Allah, maka orang itu akan disibukkan. Dia nggak bisa menghindar itu. Disibukkan memang, sibuk aja pagi, siang, sore, malam, kayaknya melakukan sesuatu. Tetapi sesuatu yang dilakukan tuh nggak ada manfaatnya. Ya pagi ngobrol, siang bacain WA, nanti sore ngomentari apa. Semua yang dikerjakan nggak ada manfaatnya untuk hidupnya, untuk akhiratnya. Kenapa orang itu sampai disiksa oleh Allah dengan dia tidak berkesempatan melakukan yang bermanfaat? Sementara ada orang yang dari pagi sampai malam tuh manfaat semua waktunya. Pagi ya walaupun guyon, tapi guyonnya sama istrinya. Walaupun canda, tapi candanya sama anak-anaknya. Dan itu manfaatnya besar.
Kemudian dia kerja di tempat kerja karena sepi, dia baca Quran. Manfaat semua waktunya itu. Dia nggak sempat ngobrolin sesuatu yang aneh atau baca sesuatu yang tidak manfaat, itu nggak pernah. Itu orang yang disayangi Allah, hidupnya dirahmati. Sehingga semua waktunya 24 jam itu semuanya manfaat. Sampai tidurnya aja manfaat. Kenapa? Karena orang itu dirahmati Allah. Kenapa kok dirahmati? Karena orang itu mau membersihkan dirinya. Jadi orang kalau membersihkan dirinya, dia akan dirahmati oleh Allah. Kalau dirahmati oleh Allah, orang itu dibimbing setiap saat melakukan sesuatu yang bermanfaat. Sehingga kalau disebut sebagai produktivitas, maka produktivitasnya akan tinggi. Jadi produktif sekali orang itu. Menjadi produktif dan menjadi sesuatu yang banyak manfaatnya. Jadi, wahai Ali, janganlah kamu mengikuti sebuah pandangan yang pertama dengan pandangan berikutnya. Karena pandangan yang berikutnya itu sudah diharam atau dilarangkan atau dilarang untukmu. Wa yahfadzu furujahum, dan hendaklah para laki-laki mukmin itu menjaga diri, menjaga furujahum, dari kelamin-kelaminnya, syahwatnya. Padahal kata farjun itu artinya sesuatu yang retak. Sesuatu yang retak. Maka yang paling pas memang kata farjun itu untuk perempuan. Tetapi ini tanpa menyebut laki-laki atau perempuan, ayatnya tadi sudah mengatakan katakan kepada laki-laki mukmin. Laki-laki mukmin suruh mereka menahan pandangan, dan suruh laki-laki mukmin menahan farjinya, menjaga farjinya. Maka yang dimaksud ya berarti hawa nafsu. Jadi memang kalau kita lihat di sini pernikahan itu luar biasa. Pernikahan itu menjadi luar biasa. Setiap orang itu berkeinginan untuk melampiaskan nafsu. Punya kemampuan dan keinginan untuk melampiaskan nafsu. Nafsu yang dilampiaskan itu, kalau dilampiaskan dengan cara yang benar, maka menjadi pahala. Kalau dilampiaskan dengan cara yang salah, itu menjadi dosa. Dosanya nggak tanggung-tanggung. Dosa zina itu dosa berat. Karena kalau dia sudah punya pasangan, kok melakukan zina, maka hukumannya rajam. Rajam itu dilempari sampai mati. Dan kalau hukuman di dunianya rajam, itu nggak dilakukan, maka cara tobatnya adalah berhenti dari semua dosa-dosa yang lain, terutama menyesali dengan sangat terhadap dosanya zina. Dan itu pun belum tentu diampuni oleh Allah. Artinya, intinya dosa zina itu dosa berat. Orang zina satu kali itu dosanya berat banget. Sedangkan kalau dia berhubungan melampiaskan dengan istrinya berkali-kali, bukan dosa, malah pahala. Berarti kalau kita masih punya istri atau istri masih punya suami, itu harus bersyukur kepada Allah. Dijaga betul itu. Karena dialah yang menghindarkan kita dari neraka. Suamilah yang menghindarkan istri dari masuk neraka, dan istrilah yang menghindarkan suami. Ibaratnya dia yang bentengi suami supaya nggak ke neraka. Istri juga membentengi suami nggak masuk neraka, suami juga membentengi istri supaya nggak ke neraka. Karena kalau begitu mereka cerai, begitu mereka lepas ikatan yang halal, ikatan pernikahannya, lalu mereka terdorong masih untuk melakukan pelampiasan hawa nafsu. Pasti nanti arahnya kepada haram. Arahnya kepada haram. Berarti istri itu melindungi suami dari masuk neraka, dan suami melindungi istri dari masuk neraka. Itu luar biasanya pernikahan. Artinya kalau jasa istri sebegitu besar, lalu suami melihat kekurangan-kekurangannya, itu menjadi kecil. Istrinya lah yang menyelamatkan suaminya dari masuk neraka. Tetapi istrinya juga yang setiap hari ngomongnya pedes-pedes sama suaminya. Maka ngomong pedes itu menjadi kecil dibanding dengan jasanya. Jasanya melindungi suaminya tidak ke neraka. Nah, artinya kalau mengetahui bahwa istrinya itu yang menyelamatkan hidupnya, maka pertahankan istri itu. Dan jangan tertarik kepada perempuan lain.
yang perempuan juga jangan pernah tertarik kepada laki-laki lain. Karena perempuan lain atau laki-laki lain belum tentu bisa menjaga keselamatan dirinya dari api neraka. Jadi yang menjaga itu kan suami atau istri, menjaga masing-masing anggota atau pasangan dari keluarganya. Maka Allah sampaikan kepada laki-laki wa yahfadzu furujahum, supaya para laki-laki mukmin itu menahan hawa nafsunya anil harami, dari sesuatu yang haram. Dzalika ay ghaddul basari an amalihi wa hifdzil farji. Dzalika, melakukan itu yaitu menahan pandangan, an amalihi, dari melakukannya, wa hifdzil farji, dan menahan hawa nafsu, azka lahum, pasti itu lebih bersih, ay ab'ada lahum anil an danasir ribati. Kalau laki-laki mau melakukan itu, maka itu akan menjauhkan mereka dari timbulnya fitnah yang kotor, fitnah yang keji. Kalau laki-laki matanya jelalatan, maka akan mudah dijadikan indikator. Kok saya dengar kabar katanya si itu katanya nikah lagi ya. Orang akan jawab, ya pantas nikah lagi. Orang dia itu matanya kalau jalan kemana-mana. Tapi kalau orang itu ngelihat perempuan ngerunduk, lihat perempuan nggak ditatap matanya. Kalau lihat, artinya kalau sekali wajar lah, karena memang nggak mungkin, nggak ngelihat tuh nggak mungkin. Tetapi dia tidak menikmati pandangan dengan melihat kedua, ketiga, dan seterusnya. Maka kata Imam Nawawi itu mengurangi potensi fitnah, mengurangi potensi fitnah. Tetapi di samping tadi yang kita sampaikan, itu mengurangi potensi rusaknya rumah tangga. Apabila seorang laki-laki sudah punya istri, maka nanti setan akan garap laki-laki itu menjadikan istrinya nggak menarik, karena ada yang lebih menarik, yaitu orang lain. Wa aslaha min kulli syai'in nafi'in, dan itu akan membawa lebih baik dari setiap urusan yang baik. Di urusan yang baik itu tidak akan menjadi baik kalau laki-laki tidak bisa menahan pandangan dan laki-laki tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Orang prestasinya sehebat apapun, kalau dia kepleset dengan perempuan, hancur udah hidupnya. Ada orang SD-nya ranking 1, SMP-nya ranking 1, SMA-nya ranking 1, perguruan tinggi S1-nya cum laude, S2-nya cum laude, S3-nya cum laude, lalu jabatannya tinggi. Ternyata hanya sehebat itu, sekuat itu ilmunya, ternyata dia nggak kuat menahan diri dari perempuan. Udah punya istri, punya selingkuhan. Itu yang hancur bukan hanya keluarganya, rumah tangganya runtuh, jabatannya runtuh, namanya juga hancur. Lalu apa baiknya pinternya tadi? Orang yang sepinter itu menjadi nggak ada baik-baiknya kalau dia melakukan sesuatu yang haram, menjadi jatuh namanya, nggak ada baiknya. Itu masih di dunia, belum lagi nanti di akhirat. Kita lihat betapa rumitnya orang yang meninggalkan keluarganya kemudian menikah lagi atau selingkuh dengan perempuan lain. Betapa rumitnya hidupnya itu, ruwet itu hidupnya. Nanti akhirnya suaminya sama istrinya tengkar, anak-anaknya memusuhi. Nanti pas anaknya mau dinikahkan yang datang istrinya yang baru, nanti membuat suasana kacau lagi. Rumit. Sesuatu yang dimulai dengan tidak mampu menahan pandangan, itu akibatnya ke belakang itu fatal. Orang pinter juga hancur hidupnya, orang kaya juga rusak hidupnya, apalagi nggak pinter nggak kaya. Udah miskin, matanya jelalatan. Udah nggak pinter, matanya jelalatan. Artinya kalau yang punya kebaikan-kebaikan saja itu bisa hancur kebaikannya karena tidak mampu menahan pandangan, apalagi yang tidak punya kebaikan. Dia hanya punya mata jelalatan. Untuk apa? Innallaha khabirum bima yasnaun. Innallaha, sesungguhnya Allah itu khabirun, dat yang maha teliti. Allah itu maha teliti. Jadi kita itu ngelihat apa ngelirik, apa ngedip, apa itu semua Allah ngelihat. Orang lain nggak sampai segitunya.
Manusia lain tidak mungkin mengawasi kita. Kita lagi ngelirik kah? Kita lagi ngedip kah? Kita lagi nyuri-nyuri pandangan? Kita enggak, orang lain tidak akan tahu. Tapi Allah itu maha teliti bima yasnaun, dengan apa yang mereka kerjakan. Dikerjakan min ijalatin nadhari wa tahrikil jawarihi. Jadi berupa dia melepas pandangan atau menjelalatkan mata. Itu Allah tahu. Mana laki-laki yang ketika nggak ada orang atau ketika ada orang dia membiarkan matanya liar. Wa tahrikil jawarihi, dan menggerakkan anggota tubuhnya lil khududi terhadap sesuatu yang dilarang, wal hukuki, dan sesuatu yang benar. Allah maha tahu. Apakah yang dilakukan oleh laki-laki yang mukmin tadi itu perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan. Wa qadimal amru biman'il basari, dan Allah mendahulukan, memerintahkan laki-laki untuk menahan pandangan an amalihi. Jadi Allah memerintahkan untuk menahan pandangan itu didahulukan alal amri bihifdzil farji, daripada perintah untuk menjaga farji. Li'annan nadhara yuridu zina, karena memandang itu awal atau yang dapat menggiring seseorang itu melakukan zina. Orang tidak akan berzina atau tertarik berzina kalau nggak diawali dengan memandang. Jadi ada orang tertarik untuk melakukan maksiat berupa zina, itu pasti awalnya dia pernah tertarik karena melihat orang tersebut. Jadi kalau dia bisa menjaga di pintu itu berarti selamat. Jadi dia nggak pernah melihat siapapun yang membuat dia tertarik. Yang dia lihat hanya istrinya, maka dia hanya akan berhubungan dengan istrinya saja. Waraidul fujuri, dan melihat itu, memandang itu atau melihat yang diharamkan tadi, itu waraidul fujuri dapat mengantarkan kepada berbagai macam atau membimbing kepada kefasikan-kefasikan. Orang kalau awalnya ngelihat, lama-lama pengen tahu nomor teleponnya. Nanti setelah tahu nomor teleponnya, lama-lama mencoba bilang say hello. Kalau sudah bilang say hello, lama-lama dia jawab. Begitu dia jawab, itu berkembang itu. Jadi namanya maksiat itu kan dibimbing oleh setan. Maka di ayat yang dulu kita pelajari, wala tatabi'u khutuwati syaiton. Ketika kamu tertarik untuk melakukan maksiat di satu langkah, maka berhentilah di langkah itu. Kamu tertarik melihat perempuan ketika memandang, harus dihentikan di situ. Jangan diteruskan. Kalau sampai minta nomor telepon berarti sudah mengikuti langkah setan. Kalau punya nomor teleponnya, nanti tanya lagi rumahnya, nanti tanya lagi hobinya, nanti tanya lagi berapa umurnya, dan seterusnya. Kalau sudah kepo kayak gitu, itu pasti setannya sudah berhasil itu. Setannya sudah berhasil. Dan itu hanya dimulai dari memandang. Jadi ada ulama yang mengatakan kalau seorang laki-laki melihat perempuan, maka setan akan menari di mana laki-laki itu mengarahkan pandangan. Jadi kalau laki-laki itu mengarahkan pandangan misalnya ke betis, ke kaki, itu setan akan ada di kaki itu untuk membuat kaki yang tidak menarik menjadi menarik dalam pandangan laki-laki. Padahal biasa. Kalau seseorang melihat bibirnya misalnya, maka setan akan ada di situ untuk menjadikan laki-laki itu melihat orang yang dilihat itu sebenarnya nggak menarik menjadi tertarik, dan begitu seterusnya. Artinya itu sudah ada keterlibatan setan yang Imam Nawawi menyebutnya memandang itu menjadi raidul fujur, itu menjadi penuntun dari melakukan kefasikan. Orang itu melakukan dosa-dosa berikutnya itu hanya diawali dengan memandang. Wal balwa fihi aktsar, dan musibah-musibah, balwa itu musibah yang nantinya akan memberatkan hidup. Musibah-musibah yang dihadapi fihi di dalam pandangan. Jadi dampak dari memandang itu aktsar, itu menjadi lebih banyak, jauh lebih banyak dari yang dibayangkan. Orang itu ketika melakukan maksiat itu tidak membayangkan apa yang akan terjadi nantinya. Ya makanya didorong oleh setan, pokoknya semangat sekali maksiat.
Dia tidak membayangkan apa dampak maksiat yang dia lakukan. Di kemudian hari itu baru terlihat. Dan itu semua, kata Imam Nawawi, hanya dimulai dengan merintis maksiat dengan memandang. Jadi memandang itu satu rintisan maksiat yang berkembang menjadi sangat besar dan menjadi sangat banyak. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahun. Wa qul, dan katakan Muhammad, lil mu'minati kepada perempuan-perempuan mukmin, orang mukminah, perempuan yang beriman. Katakan seperti laki-laki di atas. Apa yang dikatakan yaghdudna min absarihinna, supaya para wanita itu tidak supaya para wanita itu menahan pandangannya. Wanita yang baik itu adalah wanita yang ketika dia berpapasan dengan orang lain, dia sama sekali nggak melempar pandangan, benar-benar merunduk. Bahkan ketika dia belum tahu yang diajak salipan itu siapa, itu apa jin, apa manusia, apa kambing, apa ayam, apa anjing, itu pokoknya belum tahu yang diajak salipan siapa. Begitu dia tidak memandang siapa yang diajak salipan, siapa yang dilihat, maka dia menjadi wanita yang terhormat. Ini Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad supaya mengatakan kepada setiap perempuan yang mukminah agar menahan pandangannya. Ai fala yang durna ila ma yahillu lahunna, hendaklah perempuan itu tidak melihat apapun yang tidak dihalalkan baginya, an-nadhru ilaihi, untuk melihatnya. Wa yahfadna furujahunna, dan hendaklah perempuan itu mampu menjaga hawa nafsunya, menjaga farjinya, bitasawwuni aniz zina, dengan menjaga diri dari zina. Bagi perempuan itu lebih mudah untuk menarik orang lain melakukan zina, bukan hanya dengan membuka aurat, hanya dengan kata-kata. Banyak laki-laki tertarik oleh perempuan karena kata-katanya, karena tertawanya, karena suaranya, karena cara jalannya. Banyak. Dan itu semua akan mengantarkan laki-laki tertarik untuk melakukan zina. Maka perempuan yang tidak menjaga diri, tidak menjaga auratnya, tidak menjaga suaranya, tidak menjaga kata-katanya, jadi hanya ada perempuan tanya sama laki-laki, "Mas, udan-udan gak adem kah?" Wah, itu bagi laki-laki parah itu. Terjemahannya bisa kemana-mana. Itu namanya perempuan tidak menjaga kata-kata. Hanya mengatakan, "Mas sendirian ya?" "Saya juga sendiri." Loh, mengatakan itu sama dengan membuka peluang. Dan ini menjadi pengantar terjadinya maksiat-maksiat berikutnya. Maka yang maksud bagi perempuan menjaga farjinya itu bukan hanya farjinya semata-mata, tetapi at-tasawwuni aniz zina, menjaga diri dari perilaku apapun yang biasanya perilaku itu bisa mengantarkan, jadi menjadi titik awal terjadinya perzinaan. Wala yubdina, dan janganlah perempuan itu menampakkan zinatahunna, perhiasan-perhiasannya. Wahia, yang dimaksud dengan perhiasan itu adalah salah satu umurin, ada 3 hal. Ahaduha yabu, yang pertama adalah pakaian. Wathaniha, dan yang kedua yang namanya perhiasan itu adalah al-hulyu, al-hilyu, yaitu perhiasan yang disebut dengan perhiasan berharga. Kal khotimi was siwari wal kholkholi wad dimaji wal qoladati, seperti cincin atau gelang kaki atau anting-anting, wal qolada, dan kalung, wal iklil, dan liontin, wal wasyahi, dan bandulan kalung, wal kurti, wasalithiha, dan yang ketiga wasalithua, dan yang ketiga adalah al-isbagh, adalah make up, kal kuhli, seperti celak, wal khodobi bil wasmati, dan pacar tangan, hajibaiha wal ghamzati fi khaddaiha, dan pewarna-pewarna alis, pewarna mata, pewarna pipi, wal
hannai fi kaffaiha, atau warna tertentu pada telapak tangan, wa qadamaiha, dan telapak kaki. Nah, itulah yang disebut dengan zinatana. Nanti akan kita pelajari apa saja bagi perempuan yang tidak boleh ditampakkan bagi orang lain, hanya boleh diperlihatkan bagi suami, orang tua, anak-anak, dan lain sebagainya. Ini menyangkut masalah hukum. Mudah-mudahan kita menjadi memahami. Dengan melakukan ini berarti kita menjalankan perintah Allah, dengan mengabaikan ini berarti kita telah melakukan maksiat atau membangkang terhadap aturan Allah. Insya Allah kita lanjutkan jika umur kita dipanjangkan, jika kita selalu disehatkan dan kita diberikan hidayah, kekuatan. Insya Allah pada hari Ahad depan kita akan lanjutkan ayat berikutnya, dimulai dari ayat 31. Kurang lebih maaf. Mari kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah, istighfar, dan kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin, astaghfirullahal azim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.